pusing ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak ya. Jadi Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan, apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan ya, diserang sana sini, betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya, tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak, jangan fitnah partai kami Pak. Meledak. Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Ya, karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail. Ya, tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa nggak diukur bertahap saja Pak ya, supaya tidak menjadi mubasir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini ya. Nah saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini, jangan panik, jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan ya, diserang sana sini, betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak, jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, Pak Bro, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ya sih Pak, tapi saya mempertanyakan sebetulnya, karena program ini kita dukung Pak, karena ini programnya Presiden, Bapak Presiden Prabowo, kita dukung ya, dan sudah dituangkan dalam Inpres. Tapi memang dalam implementasi kan banyak yang mempertanyakan Pak. Jadi yang pertama adalah soal efektivitas musyawarah khusus desa, ya, yang sudah mencapai 45 ribu lebih Pak Menteri. Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong aja, kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Nah kalau hanya Bapak kejar jumlah, kuantitas, bahwa ini sudah 45 ribuan titik desa dan sebagainya, tanpa ada pengukuran, bukannya ini mubasir Pak, buang-buang dana anggaran. Nah saya pikir ini juga perlu dikaji. Ini perlu dikaji. Ya. Apakah Pak Menteri sudah tahu bahwa ini berjalan efektif atau tidak? Nah ini poin penting ya. Kenapa nanti jangan-jangan nanti dasarnya dari hasil musyawarah ini semuanya baik? Apa yang terjadi nanti? Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail. Ya, tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini,
bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan sebentar lagi. Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, tentu kalau kita tadi mendengar penyampaian dari salah satu anggota DPR RI, ya bahwa banyak hal disampaikan sama Budiari Setiadi ya. Dan Budiari ini juga baru-baru ini terjerat atau diduga indikasi kuat bahwa beliau terlibat dengan kasus judi online dan mendapatkan fee 50% dari hasil pengamanan ataupun perlindungan judi online di Indonesia ya. Nah di sini saya tidak panjang lebar ke sana ya. Coba kita lihat dari komentar pertama, kita tanggapi. Memang sudah salah kaprah, makan bergizi gratis pasti lahan korupsi, mohon diperhatikan itu MBG. Nah di sini saya coba lihat benarkah ya. Ini dari Selios, program makan bergizi gratis rawan jadi ladang korupsi baru. Ini dari kontan.co.id ya. Coba kita melihat di sini. Program makan bergizi gratis atau kerap disingkat sebagai MBG teman-teman ya, yang akan dimulai pada awal tahun depan dinilai rawan menjadi ladang korupsi baru beberapa oknum ya. Ekonom Center of Economic and Law Study ya, students disampaikan oleh Pak Bahrul Fikri ya. Beliau menyebut bahwa program ini erat kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yang rawan akan kasus markup anggaran sehingga memperluas potensi korupsi. Selios juga menunjukkan survei terbarunya yang melibatkan 1.858 responden di berbagai daerah yang mencakup wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan perkotaan. Studi kami mengungkapkan 46% responden tersebut khawatir terhadap adanya penyaluran yang tidak efisien yang menyebabkan ladang korupsi, kata Bahrul dalam diskusi publik launching report makanan bergizi gratis Senin 30 Desember 2024 lalu ya. Nah lebih lanjut dia mengingatkan bahwa kasus korupsi di sektor non-infrastruktur termasuk dalam program pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu kasus korupsi terbanyak di tahun lalu. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch ya. Apa nih? Oke. Ini menunjukkan dari total 791 jumlah korupsi di tahun 2023 ya, ini sebanyak 39% ya, jadi banyak banget gitu loh ya. Bayangin dari total 791 jumlah kasus korupsi yang ada di tahun 2023 kemarin, itu sebanyak 39% ya, yang merupakan kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi di antaranya dari 791 kasus ada sebanyak 39% yang merupakan kasus di bidang pengadaan barang dan jasa. Ya seperti menjalankan program MBG lah gitu ya. Ada barang, ada jasa. Artinya kurang lebih seperti itu ya. Misalnya beli ayam, beli beras, siapa yang masak nih, siapa yang diupahin, begini begono dan macam-macam lainnya ya. Masuk akal sih ya, karena ya bagaimanapun kita secara sadar bahwa maraknya korupsi terjadi di bumi Indonesia ya. Kalau di bumi negara lain mungkin jarang lah ya. Kalau di bumi Indonesia ini super duper nih, luar biasa sekali tingkat kejahatan para koruptor ya. Kemudian menurutnya karena kasus suap dan markup anggaran di beberapa proyek ya. Artinya kasus MBG potensi dalam ke depan ada potensi korupsi akan sangat besar, ujarnya. Selios juga mengatakan ada beberapa ruang yang berpotensi besar jadi ladang basah korupsi. Yang pertama dalam hal pengadaan dan distribusi makanan. Menurutnya keterlibatan banyak institusi di pusat hingga daerah akan berpotensi membuat skandal korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat dan penyedia jasa dalam memenangkan tender, suap, dan lainnya. Yang kedua, potensi korupsi dalam pemalsuan data penerima manfaat
Menurutnya hal ini mungkin terjadi lantaran hingga kini pemerintah belum menerangkan mekanisme resmi kepada publik bagaimana dan siapa saja penerima program makan bergizi gratis tersebut. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengelolaan dana dan anggaran dari MBG. Yang keempat, potensi korupsi terjadi di penyimpangan dan evaluasi, kata dia. Diketahui program unggulan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berjalan pada awal tahun depan. Program ini telah mendapatkan anggaran sebesar 71 triliun di tahun 2025. Badan Gizi Nasional MBG mengklaim pihaknya telah melakukan uji coba di daerah dalam pelaksanaan program mendatang. Terkait BGN nih telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di 47 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pada Kamis 26 Desember hingga Sabtu 28 Desember 2024 lalu lah ya. Kegiatan itu dilakukan serentak di 6 wilayah provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Ibu Kota Jakarta. Bukan Ibu Kota lagi ya? Pokoknya Jakarta lah ya, tapi tantangannya belum ada kalau nggak salah tuh untuk pindah ke IKN. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN atau di sini Majen TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda turun langsung memantau pelaksanaan uji coba di SPPG Cilandak, Jakarta Selatan. Pihaknya memastikan seluruh proses distribusi makanan bergizi ini cepat berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan masa mendatang, ujar Dadang. Jadi ya meskipun telah berjalan tapi belum seluruh wilayah Indonesia, karena saya tahu ya di kampung saya juga nggak ada ya, mungkin di beberapa wilayah mungkin belum ada, tapi cenderung lebih terlihat dia di kota-kota besar ke arah Pulau Jawa sana ya, mungkin di Jakarta, mungkin di Jawa Tengah atau di mana lah itu ya, kota-kota besar lah. Jadi kita yang di kampung-kampung ini sampai kapan? Sampai tahun 2030 kah? Tapi kita berharap ya meskipun ini banyak sekali problem, tapi ya semoga berjalan dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar, dan kiranya ini memang sangat bermanfaat sekali program ini, tetapi ada kalanya sangat disayangkan sekali ketika tidak merata ke seluruh penjuru negeri. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam, dan sampai jumpa.